Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita ada dalam lensa Fata Guntung Payung. Kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan untuk memulai seluruh perjalanan kehidupan di hari ini. Kita datang dan melandasinya melalui kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, bahkan memberkati kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Dalam nafas kehidupan yang adalah milik-Mu, kami menikmati kehidupan ini. Dalam kasih dan rahmat-Mu, kami menikmati kekuatan, pertolongan yang bersumber daripada-Mu. Dalam kasih karunia-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk tuntunan-Mu yang menuntun kami melewati malam istirahat dan tibakan di hari yang baru, di pagi hari ini. Melandasi seluruh perjalanan hidup di sepanjang hari ini, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Allah, memohon pertolongan kasih-Mu menuntun dan memberkati kami lewat kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan, bahkan dengan hari pagi hari ini. Meteraikan kami dalam kasih kebenaran-Mu melalui kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu yang kami baca bukan saja termeterai dalam hati kehidupan kami, tapi memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu di sepanjang perjalanan hidup yang kami jalani. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan untuk mengawali perjalanan hidup di pagi hari ini, di sepanjang hari ini, terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-23 demikian. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita di pagi hari ini adalah pemilik segala ciptaan. Kitab Kejadian pada pasal 1 hingga pasal yang kedua menjelaskan kepada kita bahwa seluruh alam semesta, bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia, adalah milik Allah. Dikatakan bahwa semua adalah milik Allah karena Allah lah yang menciptakan dan memberi kehidupan di dalamnya. Itu berarti bahwa Allah lah pemilik segala yang diciptakannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masih dalam suasana peringatan tahun Yobel atau tahun pembebasan di tengah-tengah keberadaan perjalanan kehidupan umat Israel. Masih dalam suasana peringatan tahun Yobel, tahun pembebasan bagi ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dan firman Tuhan pada saat ini bukan saja berbicara kepada kita tentang kepedulian, bukan saja berbicara kepada kita tentang hak-hak asasi manusia, menghargai, menghormati, mengasihi sama, namun juga di dalamnya yang berkaitan dengan keperluan hidup akan tempat untuk ditempati, yaitu tanah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mengingatkan kita tentang keadilan dan kepedulian akan apa yang adalah milik Tuhan dan yang diberikan kepada manusia untuk menempati dan menggunakannya. Manusia berasal dari tanah. Manusia makan dan hidup juga dari tanah. Dan semua itu adalah karunia yang Allah berikan kepada saudara-saudara dan saya. Semua itulah karunia yang Allah berikan kepada kita di dalam hidup ini. Kita berasal dari tanah. Dalam kisah penciptaan Tuhan di dalam Kejadian pada pasal yang ke-1 hingga pasal yang kedua, di situ dikatakan bahwa kita hidup
di atas tanah. Bahkan kita pun makan juga dari tanah. Kita hidup, kita makan dari tanah, dan kita pun akan kembali menjadi tanah. Karena itu saudara-saudara, di tahun Yobel Tuhan juga mengingatkan Israel tentang karunia yang Ia berikan kepada mereka, bahkan kepada kita manusia di dalam dunia ini. Dan apa yang Ia berikan kepada kita manusia itu adalah karunia kasih sayangnya kepada kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-23 saudara-saudara bahwa tanah jangan dijual mutlak, karena tanah itu adalah milik Allah. Kita hanyalah pendatang di atas tanah yang adalah milik Allah. Allah adalah pemilik mutlak segala yang ada di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saya, kita hanyalah pendatang. Kita adalah tamu yang diizinkan Allah untuk menikmati pemberiannya di dalam kehidupan kita sebagai umat yang diciptakannya. Dikatakan bahwa kita adalah pendatang, karena toh Bapak Ibu, semua kita manusia pun makhluk ciptaan Tuhan, makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, semua kita dalam dunia ini toh pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Tubuh jasmani kita akan kembali ke tanah, dan jiwa kita akan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Karena Dialah yang menciptakan diri dan hidup kita. Karena saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali perjalanan kehidupan kita, ketika kita akan melangkahkan kaki di tengah-tengah kehidupan di sepanjang hari ini dan hari-hari yang Tuhan karuniakan bagi kita, semestinya kita bersyukur akan karunia ini. Kita harus bersyukur untuk karunia kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, bahwa bukan saja kehidupan yang kita terima dari Allah melalui kekuatan, nafas hidup, dan juga tuntunannya, namun juga saudara-saudara, Allah memberi kemampuan, hikmat kepada kita untuk bijak dan bertanggung jawab atas hidup ini, termasuk di dalamnya kita harus bisa menjaga kelestarian tempat di mana kita berada, alam, bahkan tanah tempat di mana kita berada, dan menggunakannya dengan baik demi kebaikan kita ataupun juga sesama orang lain, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan dalam hidup ini setiap saat. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa. Engkau adalah pemilik kehidupan kami. Engkau menciptakan kami dan mengaruniakan kehidupan lewat nafas yang Kau berikan pada tubuh jasmani kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur ketika Engkau masih memperkenankan kami menikmati hidup yang ada milik-Mu. Kami bersyukur ketika Engkau masih mengizinkan kami menikmati kehidupan ini. Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu bahwa diri dan hidup kami adalah milik-Mu karena Engkau yang menciptakan kami. Seluruh hidup ini ada dalam genggaman kekuasaan-Mu, karena Engkaulah pemilik utama kehidupan. Bahkan setiap yang kami punyai, termasuk tanah, pemberian-Mu bagi kami untuk tempati dan menikmati hidup di dalamnya. Biarlah kami belajar bukan saja mensyukuri karunia kehidupan yang Kau berikan, tapi juga wujud syukur itu dinyatakan dengan menjaga dan melestarikan tempat di mana Engkau menghadirkan kami.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan setiap aktivitasnya. Kami yang ada dalam tugas karya pekerjaan, pelayanan, kami yang ada dalam setiap usaha kami yang ada di tengah-tengah kediaman rumah kami, Tuhan, kami pertaruhkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon tuntunan, penjagaan, lindungan dan keselamatan Engkau karuniakan bagi kami. Jadikan kami ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang bukan saja mensyukuri kehidupan ini, tapi juga menjadi berkat, menghadirkan damai sukacita di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Berkati seluruh hidup kami, pelihara kami dalam kasih dan rahmat-Mu, dan biarlah diri hidup kami terus senantiasa memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, sumber kehidupan, Allah pemilik kehidupan ini, kami bersyukur dan bermohon kepada Allah di sorga, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi kehidupan dan berkat setiap saat dalam kehidupan kami. Amin.